Yang terpenting juga adalah meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu nanti yang menghalang kita untuk bangun malam. Maksiat itu, maksiat mata, telinga, hidung, mulut. Oleh karena sebagian guru teliti tidak mau berkumpul dengan manusia kalau tidak ada perlunya. Kalau nggak ada perlu nggak mau dia. Kalaupun ada juga perlu hajat begitu, sudah sekedarnya aja. Setelah itu dia pulang istirahat tidur. Kenapa? Karena bergaul dengan manusia ini kalau apalagi kalau kita nongkrong tuh nah, nongkrong. Nggak laki nggak perempuan sama saja kalau sudah nongkrong, ngerumpi, gosip, ngomongin orang. Itu kita kadang nggak sengaja itu. Dan kalau kita ngomongin orang, jelek-jelekin orang, pahala kita yang kita kerjakan berpindah kepada orang yang kita buka aibnya itu. Kayak kita sendiri nggak punya aib. Hah? Semut di ujung apa? Di ujung sungai kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Artinya kepo banget jadi manusia. Aib orang yang kecil seperti semut kelihatan, padahal aib kita yang seperti gajah di depan mata nggak kelihatan. Tapi begitulah sifat tadi. Sehingga tadi kalau seandainya bisa tidak bergaul dengan manusia, tinggalkan. Kalaupun ingin bergaul dengan manusia yang ada manfaatnya, jangan yang tidak ada manfaatnya. Baiklah ya, tinggalkan maksiat. Lanjut. Salat berjamaah. Bis ya? Nah, ala kulli hal. Ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, kita lanjut bab yang baru, salatul jamaah, salat berjamaah. Baik. Lanjut. Definisi berjamaah dalam syarah adalah terkaitnya sholat sang makmum dengan sholatnya sang imam. Nah, definisi jamaah di dalam ilmu syara, pandangan ilmu fuqaha, yaitu terkaitnya salatnya sang makmum dengan salatnya imam. Artinya apa yang dikerjakan oleh imam, makmum wajib mengerjakannya. Selama itu tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat, makmum wajib mengerjakannya. Ya. Banyak itu nanti pembahasannya. Kemudian itu hukum asal. Tetapi nanti ada permasalahan apabila imam itu melakukan sesuatu yang keluar dari syariat, maka kita boleh tidak mengikutinya. Boleh tidak mengikutinya. Contoh sang imam itu apa ya? Contohnya boleh itu artinya tidak membatalkan sholat ya. Umpama nih ya, ada orang imamnya berkunut, makmumnya tidak berkunut. Ya. Imamnya berkunut, makmumnya tidak berkunut. Apakah batal sholatnya makmum yang tidak berkunut? Tidak batal. Artinya dalam kondisi seperti ini ya nggak batal, salatnya nggak batal sang makmum tadi. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i ini hukumnya adalah makruh bagi makmum seperti itu. Atau sebaliknya, imamnya tidak berkunut, makmumnya berkunut. Maka sebaiknya makmum tidak usah berkunut sekalian. Tidak usah berkunut. Nah, saya pernah ya anggaplah diskusi begitu ya. Jadi imamnya ini kalangan orang yang tidak berkunut. Nah, dia kepingin toleransi nih. Kebetulan kami di belakang. Dia jadi imam. Ketika saatnya berkunut, dia tidak berkunut. Tapi dia memanjangkan i'tidal. Lama i'tidalnya begitu. I'tidalnya lama. Kenapa? Supaya memberikan kesempatan kepada kita di belakang berkunut. Ya selesai sholat saya diskusi. Saya beritahukan. Sampean kalau mau sholat yang tidak berkunut, nggak usah berkunut nggak apa-apa. Kalau kami juga di belakang nggak berkunut nggak apa-apa. Yang di Mekah tuh nah. Kalau kami umrah tuh kan imamnya subuh berkunut nggak? Nggak kunut. Imamnya nggak berkunut, kita nggak usah berkunut.
Jadi kalau sampai yang tidak berkunut ya tidak berkunut nggak apa-apa. Kita di belakang nggak usah berkunut nggak apa-apa juga. Toh salat kita sah juga. Yang salah itu kalau seandainya sampai yang tidak berkunut tetapi memanjakan i'tidal untuk memberikan kesempatan di belakang jamaah yang di belakang untuk berkunut. Itu nggak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memanjakan i'tidal untuk memberikan kesempatan di belakang untuk berkunut. Nggak ada dalilnya itu. Jadi ya kalau sudah nggak berkunut, ya udah ya sudah nggak usah berkunut, nggak usah manjakan i'tidal. Toh yang di belakang juga nggak berkunut tetap sah juga. Nah ini apa namanya ini tidak mengikuti gerakan imam, tidak mengikuti apa yang dikerjakan imam, tapi tidak membatalkan. Kemudian ada yang kita tidak boleh mengikuti imam. Kalau kita ngikutin imam, kita batal. Imam mungkin nggak batal, tapi kita batal. Contohnya apa? Contoh umpama, imam ini naik rakaat kelima salat zuhur. Sang imam meyakini itu rakaat keempat. Nanti ya kita sudah sampai ke masalahnya dalam masalah sujud sahwi ya kemarin. Imam meyakini bahwa ini rakaat keempat. Dia naik ke rakaat kelima. Padahal itu memang rakaat kelima. Cuman imam meyakini itu rakaat keempat. Lah kita sebagai makmum meyakini itu rakaat kelima mam. Bukan rakaat keempat. Cuman kita tegur imamnya mungkin tetulian kah, nggak dengar kah, apa begitu. Nah kalau kita mengikuti imam yang kita notabene tahu itu rakaat kelima, yakin itu rakaat kelima, kita batal. Bagi sang imam, kalau dia meyakini itu rakaat keempat, dia nggak batal. Jadi gimana caranya? Kita sebagai makmum boleh memilih dua. Satu, kita duduk di tasyahud akhir kita. Nunggu imam di tasyahud akhir. Ketika imam sudah kembali, tasyahud akhir, lalu kita boleh ngikutin imam salam bersama-sama. Atau kita mufarakah. Mufarakah itu berlepas dari jamaah. Sudah kita tahu ini imam bermasalah, ditegur nggak mau, ya sudah. Aku niat mufarakah. Dalam hati ini ya. Atau bahasa kitanya, aku berlepas dari jamaah. Boleh? Boleh. Kita salam duluan. Nanti setelah imam salam baru kita tegur. Ya, baru kita apa gitu. Nah, di dalam pemerintahan begitu boleh juga. Ketika seandainya pemimpin ini sudah bermasalah, ya, tidak bisa diapa-apain, maka boleh apa namanya itu? Diturunkan kah? Diturunkan oleh rakyat lewat perwakilan apa ya? MPR dan DPR. Turun. Berapa banyak presiden kita yang diturunkan? Berapa kali itu ya? Turunkan katanya. Karena sudah keluar dari apa namanya? Dari institut apa istilahnya? Susahnya ngomongnya saya. Nah, konstitusi. Nah, turun, ganti. Kan seperti itu tuh. Nah, dalam jamaah juga begitu. Nah, ya. Ala kulli hal. Tapi selama imam itu sesuai dengan syariat, syarat dan rukunnya sempurna, ketika imam itu menjadi imam, kita wajib sebagai makmum untuk mengikutinya. Imam sujud, kita sujud. Imam berdiri, kita berdiri. Pokoknya semuanya. Kecuali yang kita sebutkan contoh-contoh pengkecualian dalam masalah tadi. Mudah dipaham kira-kira? Jadi yang disebut berjamaah adalah terkaitnya salatnya sang makmum dengan salatnya sang imam. Jadi nggak boleh nyeleneh, makmum tidak boleh nyeleneh daripada imam. Ya, tidak boleh melanggar atau tidak boleh ya nyeleneh lah, lain-lain daripada imam. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan sebutkan di bawah semuanya. Panjang salat berjamaah ini. Baik, lanjut. Masih ada waktu? 3 menit lagi. Ayo, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ada nanya? Saya nggak melihat tadi. Kalau imam sudah memenuhi syarat, agar lalu makmum itu begitu sudah mulai
sampai dia berdiri, mau itu belum bangun dari sujud. Kadang-kadang sudah salam imam, dia belum selesai. Itu nanti kita akan sampai ya. Sampai, cuman kita jawab dulu. Ini rumus ya, ingatin rumus. Dalam mazhab Syafi'i. Seorang makmum itu afdalnya bergerak setelah imam bergerak secara sempurna. Selain takbiratul ihram dan salam. Jadi umpama imam berdiri. Mau ruku. Allahu Akbar, kata imam. Jadi kita sebagai makmum jangan bergerak untuk ruku kecuali imam sudah sempurna rukunya. Ketika imam sudah Allahu Akbar, baru kita ikut. Kayak di Mekah itu nah, Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu afdalnya begitu. Tapi kenyataannya kita nggak begitu. Nyamai gerakan imam. Dan ketika menyamai gerakan imam, maka hukumnya sang makmum itu makruh. Allah, Allah. Ikut juga imam. Sami Allah, kata imam. Makruh. Nah, jadi afdalnya gerakan makmum dilakukan setelah sempurna gerakannya imam. Kecuali takbiratul ihram dan salam. Kalau takbiratul ihram dan salam, maka sang makmum wajib terakhir setelah takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar, kata imam. Baru kita Allahu Akbar. Kalau menyamai, batal. Allah, kita sebagai makmum, batal. Atau salam pertama. Assalam, kata kita. Imam baru assalamu, kita juga assalam, batal. Jadi dalam masalah takbiratul ihram dan salam pertama, sang makmum wajib terduduk setelah sempurnanya takbiratul ihramnya imam dan setelah sempurnanya salam pertamanya imam. Kemudian apabila makmum itu terduduk dua rukun tanpa ada hajat, tanpa ada sebab, tanpa ada uzur maksudnya, maka batalah salat sang makmum itu. Umpama imam berdiri, makmum berdiri. Ya kan ya? Kemudian imam ruku, Allahu Akbar. Makmum tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, dia tetap berdiri. Berapa sudah ini? Satu kan ya? Allah, sami Allah liman hamidah. Dua sudah. Makmum juga nggak mau ruku-ruku. Dua. Ini masih ada kesempatan ini. Masih makmum bisa ngejar. Tapi kalau seandainya imam sudah Allah mau sujud nih, mau sujud. Walaupun nggak sampai sujud, masih di pertengahan, si makmum nggak mau juga ruku, maka batalah salatnya sang makmum. Ini kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, beda masalah. Umpamanya makmumnya lambat bacaannya. Imamnya sholatnya kayak dikejar hantu. Mana contohnya? Nanti sholat tarawih. Wah, cepat-cepat. Allahu Akbar. Makmumnya ini nggak bisa cepat. Maka dalam kondisi seperti itu, sang makmum boleh mengejar imam, asalkan sang imam tidak mengerjakan secara sempurna rukun yang panjang. Rukun yang panjang itu adalah berdiri, ruku, sujud. Ini rukun panjang. Ya, jadi kalau seandainya makmum masih berdiri, memang ada uzur, umpamanya imamnya terlalu cepat atau kita sebagai makmum lambat, kita boleh mengejar imam asalkan kita sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua. Nah, itu panjang permasalahan. Insya Allah nanti kita bahas ya lebih khusus, ini waktunya sempit. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya begitu juga, tidak boleh mendahului imam. Menyamai imam hukumnya makruh. Mendahului satu rukun hukumnya haram. Imam belum ruku, dia ruku duluan. Nggak batal, tapi haram. Itu yang disebutkan dalam riwayat hadis, kepalanya seperti kepala keledai. Ya, imam belum ruku, Allah, dia duluan ruku. Imam belum i'tidal, dia duluan i'tidal. Satu rukun mendahului imam hukumnya haram, tapi tetap sah. Dua rukun mendahului imam batal.
Itu bukan lagi keledai. Apakah dah tahu sudah itu? Imam masih berdiri, dia ruku, dia itidal. Ketika dia mau sujud, ketika dia mau sujud, imam belum ruku, batal dia. Berdahulu dari imam 2 rukun. Oh, maka kata imam, apa ini? Ini pemberontak ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah nanti lebih terangnya kita akan bahas satu-satu di dalam masalah salat berjamaah itu ya. Ya, begitu ya, Pak ya. Nah, insya Allah nanti lebih jelas lagi. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat.